jika sebuah halaman menggunakan rendering sisi server, halaman HTML-nya akan di-generate pada saat request-nya diterima. Dikatakan bahwa untuk menggunakan server-side rendering di komponen halaman, kamu perlu melakukan ekspor sebuah function yang tipenya asinkronus, namanya getServerSideProps. Fungsi ini akan dipanggil oleh server pada setiap request-nya masuk atau setiap request-nya diterima. Sebagai contoh, di project Next.js-nya, pada komponen halaman admin index yang sudah kalian buat, di komponen ini saya mau melakukan pre-render data yang diambil dari API eksternal. Untuk itu kalian boleh copy lalu dipaste. Untuk struktur penulisannya seperti ini: export async function get server side props kurung buka kurung tutup. Seperti kalian membuat sebuah fungsi, tapi fungsi ini harus diekspor dan nama fungsinya harus get server side props. Berarti saya lakukan request fetch ke URL API-nya. Sebagai contoh, saya mau akses data to-dos yang ID-nya 1 dari JSON placeholder. Nanti datanya diterima sebagai data JSON, yang jelas datanya perlu kalian return untuk diteruskan atau diberikan ke sebuah halaman melalui props. Hasil yang dikembalikan harus sesuai dengan struktur objek yang sudah ditetapkan. Jadi bentuknya harus seperti ini. Sekarang komponen halamannya menerima data di parameternya yang bentuknya itu objek props. Kalian bisa cetak data props-nya di dalam konsol. Sekarang kamu boleh akses aplikasinya. Pastikan sudah dijalankan npm run dev, terus akses halaman admin. Nanti data to-dos-nya berhasil ditampilkan ke dalam konsol. Data to-dos yang pertama tampilnya di dalam konsol browser. Dan karena renderingnya melalui sisi server, hasil konsolnya juga dicatat ke dalam jendela terminalnya. Dicatat dan ditampilkan. Kenapa dicatat di sini? Dan kalau kamu lihat lognya, di sini dia request diterima sama server, server melakukan console log, lalu dia mengcompile halamannya, dirender, dan didapatkanlah struktur HTML lengkap seperti ini. Seperti yang kalian perhatikan dan lihat contohnya, maka penggunaan getServerSideProps itu mirip dengan penggunaan getStaticProps. Tetapi perbedaannya adalah getServerSideProps dijalankan pada setiap permintaan, bukan pada waktu pembuatan. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja dari getServerSideProps, kamu boleh lihat dokumentasi berikut ini. Intinya jika teman-teman melakukan ekspor sebuah function dengan nama getServerSideProps dari sebuah halaman, yang artinya rendering sisi server, maka nanti otomatis Next.js akan melakukan pre-render setiap kali request-nya masuk, sehingga data yang dikembalikan oleh getServerSideProps bisa digunakan pada komponen yang bersangkutan.